Halo semuanya, pada video kali ini aku bakalan ngebahas soal perbedaan besi, baja tahan karat, dan juga besi cor. Nah, sebenarnya banyak banget masyarakat umum yang masih menganggap semua logam tuh kayak kalau nggak besi ya baja gitu. Karena kayaknya banyak banget yang kalau misalnya ngedenger pagar, tuh pagar besi gitu. Atau enggak, tolong dong bawain sendok besi atau enggak sendok, kayaknya jarang banget orang bilang sendok baja, kayak nggak mungkin gitu, kayak jarang banget gitu. Terus misalnya kita ngomong atap rumah, oh atapnya baja ringan gitu. Nah, sebenarnya mereka ini beda loh antara besi, baja tahan karat atau nama kerennya stainless steel gitu, sama besi cor. Apa sih bedanya? Kita bedah satu-satu ya, apa yang membedakan mereka ini. Oke, kita mulai dari besi nih. Nah, besi ini apa sih sebenarnya? Besi itu sebenarnya unsur, yaitu kalau misalnya di tabel periodik, kita tahu dengan lambang Fe, iron atau namanya ferros gitu kan. Nah, besi ini ya unsur gitu, dia sifatnya masih lunak karena dia pure murni hanya Fe doang di dalamnya. Tapi kalau baja tahan karat, ataupun besi cor, itu merupakan senyawa atau paduan. Jadi ada gabungan unsur lain di dalamnya. Nggak hanya Fe doang gitu. Nah, sebenarnya paduan utamanya itu, mayornya nih, adalah Fe dengan karbon atau C. Nah, besi sama karbon mereka dipadukan. Secara utamanya, kandungannya tuh dua mereka ini nih. Nah, untuk ngebahas perbedaannya antara baja tahan karat atau stainless steel dengan besi cor ini, kita harus sedikit menyinggung soal diagram fasa Fe3C. Nah, bagi anak metalurgi nih, kayaknya diagram ini tuh krusial banget. Harus paham, harus hafal semuanya. Mulai dari bentuk diagramnya, angkanya, lambang yang di dalamnya tuh ada apa aja, daerahnya ada daerah apa aja, jenis-jenis garis di dalamnya ada apa aja, itu harus tahu. Kita bahas sedikit dulu soal diagram fasa Fe3C ya. Nah, apa sih sebenarnya diagram fasa? Diagram fasa itu sebenarnya adalah diagram kesetimbangan komposisi antara unsur dengan unsur lainnya. Nah, kalau misalnya di sini diagram fasa Fe3C merupakan diagram fasa biner. Kenapa biner? Karena hanya ada dua unsur di dalamnya, yaitu si Fe, yaitu besi, dengan C, yaitu karbon. Nah, di dalamnya ini ada unsurnya, persentase dari setiap unsurnya, ada temperaturnya. Jadi dalam keadaan temperatur berapa, paduan ini tuh bentuknya apa sih? Terus ada juga nama fasa-fasanya. Apa aja sih fasa yang di dalamnya? Ada delta iron, ada liquid, ada austenite, ada ferrit, ada cemented. Nah, sebenarnya di situ ada tulisan P atau perlit. Perlit ini sebenarnya gabungan antara ferrit dengan Fe3C atau cemented. Jadi, kalau misalnya kita lihat di diagram fasa Fe3C, di mana karbon yang ada di kandungan Fe-nya ini hanya 6,67%. Kok nggak sampai 100% sih? Kenapa nggak sampai 100%? Kenapa hanya sampai 6,67% kandungan karbon pada Fe3C-nya? Nah, nilai ini tuh didapatkan dari perhitungan yang di sini ya. Jadi kita ngebahas soal kenapa sih di diagram fasa kandungan karbonnya itu 6,67%. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya di diagram fasa ini, endingnya itu hanya kandungan karbon dalam Fe3C itu 6,67%. Nah, kenapa sih angka ini kenapa nggak sampai 100% gitu? Oke. Garis ini nih, garis yang paling terakhir di ujung itu menunjukkan di mana dia 100% fasa yang terbentuk adalah senyawa Fe3C. Yang artinya di sini fasanya adalah kalau misalnya sampai komposisi 6,67%, maka yang kebentuknya adalah cemented atau Fe3C. Nah, perhitungannya dari mana sih kok bisa 6,67%? Kita lihat dari kandungan massa relatif atom antara karbon terhadap Fe3C itu sendiri. Kalau misalnya kita ingin tahu persen karbon dalam Fe3C, maka kita
bisa menghitungnya dengan cara AR atau massa atom relatif dari karbon itu dibagi dengan massa atom relatif dari Fe3C. Yang artinya AR dari karbon itu adalah 12, sedangkan dari Fe itu adalah 56. Dari sini kita bisa tahu kalau 12 untuk karbon, karena karbonnya hanya satu, di sini ada Fe-nya 3, artinya 3 dikali dengan MR-nya Fe yaitu 56, ditambah dengan karbonnya itu hanya ada 1 dikali 12. Yang artinya sama dengan 12 dibagi dengan, ini dikali 100% ya, karena satuannya itu dalam bentuk persen. Nah, artinya di sini adalah nilainya 168 ditambah 12 sama dengan 12 dibagi 180 dikali 100% atau sama dengan 6,67%. Itu artinya kandungan karbon maksimum, kandungan karbon yang membentuk Fe3C, karbon yang ada di dalam senyawa Fe3C itu sebesar 6,67%. Sedangkan sisanya merupakan kandungan dari Fe. Oleh karena itu, karena di sini disebut namanya diagram fasa Fe3C, yang artinya garis awal ini menunjukkan Fe, sedangkan garis yang ujung ini menunjukkan fasa Fe3C. Dan nilainya itu untuk karbonnya hanya berada di 6,67%, tidak sampai 100%. Karena ini adalah kandungan karbon yang membentuk senyawa Fe3C. Oke, jadi di situ kita dapat nilai 6,67% dari karbonnya. Terus selanjutnya fungsi dari diagram fasa ini apa sih? Nah, fungsi dari diagram fasa ini yaitu untuk mengetahui fasa-fasa yang ada pada suatu material dengan komposisi tertentu, dengan treatment tertentu. Jadi kalau misalnya baja, misalnya dilakukan proses pendinginan dengan cepat, di mana dia dipanasin nih sampai fasanya austenit semua, terus didinginin dengan pendinginan quenching, yaitu misalnya di dalam air. Fasa yang kebentuknya tuh apa sih? Nah, diagram fasa ini tuh bisa kayak kita ngeliat nih perkiraan fasa yang kebentuknya apa. Walaupun itu dibantu lagi sama namanya diagram CCT atau TTT. Ya. Selanjutnya, di sini juga di diagram fasa Fe3C kita bisa lihat bahwa ada daerah baja yaitu steel sama besi cor yaitu cast iron. Nah, tinggal kita cari tahu nih, apa bedanya baja dengan cast iron. Oke. Jadi, baja itu adalah paduan antara Fe dengan karbon, yang kandungan karbonnya itu di antara 0,02% sampai 2,1%. Nah, kalau misalnya karbonnya ada di situ, biasanya itu disebut sebagai material baja. Nah, baja itu sendiri pun diklasifikasikan lagi nih, menjadi 3, secara utama tuh jadi 3. Yang berdasarkan kadar karbonnya. Ada baja karbon rendah, ada baja karbon medium atau sedang, sama ada baja karbon tinggi. Nah, yang membedakan mereka adalah kandungan karbonnya. Semakin baja karbon tinggi ya berarti kadar karbonnya lebih banyak gitu. Apa sih yang mempengaruhinya? Karena jadi gini, kalau misalnya baja dengan kandungan karbon yang lebih banyak, sifatnya tuh akan lebih keras dibandingkan dengan baja yang karbonnya sedikit gitu loh. Kayak low carbon steel atau baja karbon rendah dengan baja karbon tinggi yaitu high carbon steel, maka sifat kekerasannya tuh bakalan lebih keras di baja karbon tinggi gitu. Jadi dengan adanya penambahan karbon pada Fe itu bakalan meningkatkan sifat kekerasannya dari suatu material gitu. Terus kalau misalnya kenapa mereka harus dibeda-bedakan klasifikasinya? Ini balik lagi ke hubungan terhadap aplikasinya. Aplikasi dari material tersebut tuh harus kayak gimana? Apakah dia harus memiliki sifat keuletan yang tinggi kah atau tidak? Atau dia harus memiliki kekuatan yang tinggi kah atau tidak? Nah, itu tergantung pada materialnya. Itu masuk ke dalam desain material, yaitu kita menghitung
bahwa material ini tuh butuh komposisi seperti apa untuk aplikasi tertentu. Nah, sama kayak baja pun diklasifikasikan seperti itu gitu. Sesuai dengan aplikasinya kita butuhnya seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya kita ngomongin soal besi cor. Apa sih bedanya besi cor dengan baja ini? Nah, kalau misalnya di diagram fasa tuh 2,1% karbon sampai 6,67% karbon itu daerahnya besi cor. Tapi yang harus digarisbawahi, besi cor tuh nggak akan bisa terbentuk kalau nggak ada penambahan unsur Si. Kenapa sih? Fungsi silikon ini apa? Nah, fungsi silikon ini tuh adalah sebagai unsur yang memicu terbentuknya grafit. Jadi ciri khasnya struktur mikro dari besi cor itu adalah adanya grafit gitu. Nah, Si ini bakalan menjadi stimulus untuk pembentukannya fasa grafit. Oleh karena itu, pada paduan besi cor dibutuhkan unsur Si. Nah, nanti fasanya bakalan ada grafitnya. Grafit ini apa sih? Itu tuh sebenarnya fasa yang di dalamnya tuh karbon, kumpulan karbon gitu. Karbon-karbonnya berkerumun tuh menjadi fasa grafit. Di sini pun besi cor pun diklasifikasikan lagi berdasarkan bentuk grafitnya. Kayak gimana sih bentuk grafitnya? Ada misalnya besi cor putih. Kalau di besi cor putih itu nggak ada grafit di struktur mikronya. Terus ada besi cor kelabu yang grafitnya itu bentuknya serpih. Terus ada juga besi cor nodular misalnya. Bentuk grafitnya tuh nodular, jadi bulat-bulat gitu loh. Terus ada juga besi cor malleable atau besi cor mampu tempa dibilangnya. Dia bentuk grafitnya tuh roselet, jadi kayak bunga ros gitu. Jadi dan ada lain lagi ya, itu secara umumnya pengklasifikasiannya itu seperti itu. Terus selanjutnya, kalau misalnya dari sifatnya gimana nih antara baja dengan besi cor? Tentu besi cor karena kandungan karbonnya lebih tinggi, kebanyakan besi cor itu kekerasannya bakalan lebih tinggi daripada baja pastinya. Tapi sayangnya sifatnya tuh akan lebih getas, akan lebih keuletannya rendah lah dibandingkan baja yang masih memiliki sifat yang ulet gitu. Selanjutnya kita ngebahas soal baja tahan karat atau stainless steel. Biasanya kalian nemuin tulisan stainless steel ini di balik alat makan kalian, misalnya kayak di sendok makan itu ada tulisan stainless steel, atau pisau yang buat makan tuh ada tulisan stainless steel. Nah, apa sih sebenarnya stainless steel ini? Dia disebut sebagai baja tahan karat, di mana dia tuh merupakan baja yang ditambah dengan unsur krom dan juga adanya nikel. Nah, krom ini fungsinya apa? Krom yang ditambahkan pada baja ini bakalan memunculkan sifat tahan karat atau corrosion resistant pada si material ini. Makanya kenapa alat makan kita pakai stainless steel, bukan pakai baja biasa, karena supaya nggak gampang karatan gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya sendok makan kita tuh pakai baja biasa, nanti karatnya tuh masuk gitu ke dalam tubuh kita, malah bahaya gitu. Makanya kita menggunakan stainless steel karena dia sifatnya tahan karat gitu. Dia diekspos dengan lingkungan yang korosif, cukup korosif pun, seperti misalnya di air, larutan yang cukup agak asam gitu ataupun agak basah, dia masih tahan akan korosi. Tapi sayangnya stainless steel tuh gampang banget, lemah banget sama senyawa-senyawa klor. Dia cukup reaktif untuk ke stainless steel ini. Makanya kenapa alat makan kita tuh terbuat dari stainless steel, supaya dia tahan karat. Nah, selanjutnya bedanya stainless steel sama baja biasa apa sih? Tentu stainless steel yaitu dia punya sifat tahan karat gitu, yang kalaupun ke expose lingkungannya dia nggak mudah berkarat. Tapi kalau baja, dia ke expose lingkungan yang sedikit asam aja, dia bakalan langsung berkarat. Dia kena fluida aja, kena air, kena adanya oksigen di udara, dia pasti bakalan berkarat. Nah, oleh karena itu biasanya baja-baja ini akan dilakukan proteksi pada bajanya. Misalnya kalian lihat kalau misalnya pagar rumah kita,
yang terbuat dari baja. Dia dilakukan proses pengecatan. Nah, fungsi pengecatan ini tuh bukan hanya untuk supaya keren aja gitu warnanya gitu, warna-warni atau apa gitu. Tapi salah satu fungsinya adalah untuk menghindari baja ini terekspos terhadap oksigen yang ada di luar. Karena bajanya bakalan terjadi pengkaratan atau pengkorosian. Sehingga bakalan kelihatan tuh yang karat yang warnanya agak orange gitu kan. Nah, itu tuh hasil produksi karat dari baja. Yaitu bentuknya biasanya Fe2O3 atau FeO atau Fe3O4 bentuk hasil produksi karatnya tuh dari baja. Nah, selain itu juga, selain mungkin bisa dicat, bisa juga dia bajanya ini dilapisi dengan logam lainnya yang tahan karat, misalnya dilapisi krom misalnya, dia bisa jadi tahan karat karena dia dilindungi oleh lapisan luarnya yaitu lapisan krom yang tahan karat. Atau bisa juga yang lebih kompleks adalah disebutnya sebagai perlindungan logam proteksi katodik. Nah, itu cukup panjang tuh, jadi mungkin di next video aku akan bahas soal itu. Stainless steel juga ada klasifikasinya sebenarnya. Ada jenis stainless steel ferritic, martensitic, ataupun austenitic. Jadi tergantung matriks dari fasa yang ada di dalam stainless steel itu sendiri. Jadi beda ya antara besi, baja tahan karat, ataupun besi cor. Terus kalau aplikasinya kayak gimana sih? Sangat jarang sekali untuk suatu unsur tuh dipakai secara murni gitu, karena sifatnya itu yang lunak gitu. Secara aplikasi dia tidak memadai lah gitu. Nah, sedangkan kalau baja biasanya itu aplikasinya banyak banget, kayak misalnya yang paling simpel dari tadi aku sebutin adalah pagar rumah misalnya, terus paku yang kalian biasa buat maku itu juga dari baja, terus juga mungkin atap rumah yang kalian baja ringan konstruksinya, terus baja tulangan untuk beton rumah itu juga terbuat dari baja. Terus kalau misalnya besi cor, contohnya aplikasinya di apa sih? Blok mesin bisa dari besi cor. Terus juga hot plate yang buat kita biasa makan untuk steak, nah itu juga terbuat dari besi cor. Kalau stainless steel aplikasinya apa sih? Misalnya alat makan kita, mulai dari yang tadi yang aku sebutin, sendok, garpu, pisau, bisa juga pipa dari stainless steel, atau pisau bedah itu stainless steel. Jadi kalian udah bisa ngebedain tuh antara baja tahan karat, dan besi cor. Jadi mereka ini berbeda ya, nggak semuanya sama. Yang logam biasanya disebut sebagai besi gitu. Nggak, beda banget gitu. Jadi memang ada unsur-unsur yang ditambahkan pada setiap materialnya dan memiliki fungsi tertentu untuk meningkatkan sifat tertentu. So, segitu aja videoku kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen, atau mungkin ada topik yang pengen kita bahas, boleh banget ditulis di kolom komen. Nanti di next video mungkin aku akan bahas. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye!